Pada suatu siang, seorang mahasiswa bernama Zikra datang ke ruang konseling kampus. Akhir-akhir ini, Zikra merasa tidak percaya diri dan merasa kemampuannya tidak sebaik teman-temannya. Oleh karena itu, dia merasa sedih, tidak bersemangat, dan meragukan kemampuannya. Oleh karena itu, Zikra datang ke ruang konseling kampus untuk menceritakan apa yang sedang dia rasakan. Oke, selamat siang. Selamat siang, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saskia Mesha Putri Fadila. Di sini selaku konselor pada sesi kita siang hari ini. Sebelumnya saya boleh kenalin nggak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikra. Oke, Muhammad Fadila. Sebelumnya saya juga mau ucapin terima kasih sudah datang hari ini. Dan juga mungkin sebelum kita mulai ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa cerita percakapan kita pada siang hari ini di ruangan ini itu akan saya jaga kerahasiaannya. Di sini kamu bebas bercerita tanpa ada rasa takut dihakimi. Nah, di sini Saskia sebagai konselor menyampaikan prolog. Oke, mungkin sebelumnya jadi gimana perasaan kamu hari ini? Jujur saya merasa kurang lelah dengan pikiran saya sendiri. Terima kasih juga sudah mau berbagi. Nah, di scene tadi terlihat bahwa konselor membangun pendekatan yang hangat dan penuh penerimaan agar konseli merasa aman dan nyaman untuk membuka diri. Oke, sebelumnya itu apa sih yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke sesi konseling kita pada hari ini? Jadi saya merasa akhir-akhir ini saya kurang merasa percaya diri gitu, Bu. Boleh ceritakan nggak lebih lanjutnya tentang hal ini? Saya sering melihat teman saya kayak ada yang tinggi IPK-nya, ikut organisasi, lomba gitu. Sedangkan saya kayak stuck di situ aja gitu. Kayak nggak ada perubahan gitu. Jadi ketika kamu melihat pencapaian teman-teman kamu merasa diri kamu tertinggal gitu ya? Jauh. Pada tahap ini, konselor mulai memasuki tahap eksplorasi masalah. Gimana sih perasaan kamu saat itu? Kadang sedih, kadang saya merasa iri juga kan. Kadang saya jadi berpikir kenapa ya saya nggak bisa jadi kayak seperti mereka gitu. Oke, saya bisa memahami perasaan kamu pada saat itu dan juga saya juga sadar kalau perasaan kamu saat itu cukup berat. Kamu merasa sedih karena melihat dirimu belum seperti apa yang kamu harapkan gitu kan. Betul sebenarnya. Jadi sejak kapan sih menurut kamu perasaan ini mulai muncul? Mungkin sekitar bulan-bulan terakhir ini lah, bulan-bulan belakang ini. Oke, apakah ada kejadian tertentu atau kejadian-kejadian yang membuat perasaan itu semakin kuat gitu? Saat saya melihat unggahan teman-teman saya di media sosial gitu, Bu, sering orang itu memang kayak membagikan pencapaian mereka gitu, Bu. Hal itu yang membuat kamu mulai membandingkan diri kamu dengan mereka gitu ya? Iya, Bu. Oke, jadi selama ini kamu sering melihat keberhasilan orang lain dan akhirnya kamu ngerasa diri kamu itu kurang berhasil. Iya, benar, Bu. Lalu setelah itu munculnya perasaan sedih, kecewa, bahkan kamu sampai melakukan diri kamu sendiri gitu ya? Iya, kadang ada juga seperti itu saya rasanya. Saya mendengar bahwa kamu sebenarnya sedang berjuang menghadapi perasaan yang tidak cukup baik gitu ya? Iya, kadang saya sering merasa seperti itu sih, Bu. Nah, dari cuplikan video tadi, konselor menggunakan teknik refleksi perasaan untuk membantu konseli mengenali dan memahami dirinya. Jadi ketika kamu merasa tidak cukup baik, apa yang biasanya kamu lakukan? Jadi kayak saya jadi malas mencoba hal baru gitu, kayak saya kurang bersemangat untuk mencoba hal baru, melakukan apa gitu, Bu. Boleh nggak berikan contohnya? Saya ingin sekali mengikuti kayak lomba, tapi akhir-akhir ini kayak jadi kayak kurang mendaftar, kayak saya udah ada perasaan kayak ngerasa kalah gitu sebelum mencobanya gitu. Jadi sebelum kamu mencoba itu, kamu sudah merasa nggak mampu gitu ya, terlebih dahulu. Nah, pada tahap ini, konselor mulai memasuki tahap pendalaman masalah. Nah ya betul.
Kira-kira bagaimana sih dampaknya terhadap kehidupan kamu sehari-hari gitu? Jadi kalau saya sedikit kurang semangat kuliahnya, kadang saya merasa apapun kayak kurang cukup baik gitu sih Bu. Kedengarannya perasaan kamu itu membuat kamu jadi kehilangan motivasi gitu ya? Oke, Zikra. Jadi pada tahap ini saya ingin ajak kamu untuk lihat diri kamu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Menurut kamu apa sih hal baik yang ada dalam diri kamu? Saya kurang tahu, tidak tahu sih. Gak apa-apa, mungkin coba dipikirkan secara perlahan juga gak apa-apa. Mungkin saya orangnya kayak cukup rajin gitu sih. Nah, pada tahap ini, konselor mulai mengajak konseli untuk melakukan self-exploration. Rajinnya dalam hal apa? Saya berusaha kayak menyelesaikan tugas tepat waktu, kayak tugas-tugas kuliah gitu. Oke, itu menunjukkan bahwa kamu tuh bertanggung jawab gitu ya. Selain itu apa enggak? Saya suka membantu teman-teman saya juga sih Bu, dalam contohnya teman saya kayak dalam situasi kesulitan gitu. Jadi kamu termasuk orang yang peduli gitu ya pada orang lain. Mungkin bisa dibilang seperti itu sih Bu. Ada lagi nggak kira-kira menurut kamu? Saya itu kadang orangnya jarang menyerah gitu Bu, kalau sudah berkomitmen pada suatu hal gitu sih Bu. Saya juga mendengar kamu itu adalah pribadi yang rajin, bertanggung jawab, peduli pada orang lain, dan memiliki ketekunan gitu ya. Saya tidak pernah menyadari kalau itu termasuk berlebihan di hubungan saya. Oke, jadi gimana perasaan kamu ketika kamu menyadari hal tadi? Saya sudah merasa cukup baik ya, udah agak tenang. Oke, Zikra, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu nih. Dari cerita yang kamu bagikan hari ini, saya tuh melihat seseorang yang memiliki banyak kualitas positif. Benar Bu? Iya, namun tampaknya selama ini kamu tuh lebih fokus pada apa yang belum kamu miliki daripada apa yang sudah ada dalam diri kamu. Pada tahap ini, konselor mulai menunjukkan unconditional positive regard, di mana konselor menerima cerita dari konseli dengan apa adanya dan penuh penerimaan. Kayaknya iya sih Bu. Mungkin setiap orang itu memiliki perjalanan yang berbeda. Kamu tuh nggak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi pribadi yang berharga gitu. Kadang saya sering lupa sih Bu kalau hal itu. Dan nggak apa-apa kok jika saat ini kamu masih berproses. Kamu tetap layak kok untuk dihargai. Terima kasih Bu. Oke, setelah kita berbicara cukup lama nih hari ini, kira-kira apa yang mulai kamu sadari? Kadang saya sadar selama ini saya sering membandingkan diri saya dengan teman-teman saya yang lain Bu. Terus ada lagi nggak? Kadang saya sering lupa juga melihat usaha saya sendiri, untuk kelebihan saya sendiri gitu. Bagaimana sih perasaan kamu setelah menyadari hal itu? Saya merasa lebih tenang dan lega sih Bu sekarang. Apa yang membuat kamu merasa lega? Karena ternyata saya itu tidak seburuk yang saya pikirkan itu sih Bu. Menarik. Jadi selama ini ada bagian dari dirimu yang sebenarnya layak untuk dihargai. Terima kasih. Oke Zikra, jika saat ini nih kamu sedang berbicara kepada diri kamu sendiri, apa sih kira-kira yang ingin kamu katakan? Saya ingin mengatakan bahwa saya sudah berusaha sebaik mungkin Bu. Ada lagi nggak kira-kira yang ingin kamu katakan untuk diri kamu sendiri? Saya tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi lebih baik sih. Bagaimana perasaanmu setelah kamu mengatakan hal itu? Saya merasa sedikit lebih tenang. Apakah kamu mulai bisa untuk menerima diri kamu apa adanya sekarang? Saya rasa iya sih Bu. Setidaknya saya mulai belajar untuk menahan diri saya sendiri. Oke, Zikra. Saya senang kok dengar hal itu hari ini. Hari ini kamu telah menunjukkan keberanian kamu untuk melihat diri kamu secara lebih jujur dan lebih positif. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri sesi kita pada siang hari ini,
Kira-kira apa hal yang penting yang kamu dapatkan pada sesi kita hari ini? Saya belajar bahwa kelebihan yang saya miliki ini, yang saya baikkan ini, saya juga belajar bahwa membandingkan diri dengan orang lain itu membuat saya semakin tidak percaya diri gitu sih Bu. Baik sekali. Semoga setelah sesi ini kamu bisa lebih fokus pada perkembangan diri kamu sendiri dan juga kamu bisa menghargai setiap usaha yang telah kamu lakukan. Itu paling baik sih Bu. Oke, saya percaya kamu bisa kok. Terima kasih sudah berbagi hari ini dan juga sudah datang pada sesi kali ini. Terima kasih juga Bu. Nah, sesi konseling pun berakhir. Melalui pendekatan humanistik, Zikra berhasil memahami perasaannya, mengenali kelebihannya, dan pada akhirnya mampu menerima dirinya apa adanya. Zikra menyadari bahwa nilai dirinya bukan bergantung kepada pencapaian orang lain, melainkan bagaimana cara Zikra menghargai dan mengembangkan dirinya. Dengan perasaan yang lebih tenang dan percaya diri, Zikra meninggalkan ruangan konseling untuk melanjutkan perjalanannya menuju pribadi yang lebih percaya diri dan lebih baik lagi.